Perakas analisis data. 1. Google Colab. Google Colab adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Karena sifatnya yang online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. 2. Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data ialah bahasa Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer, seperti halnya bahasa C yang digunakan dalam unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. Pada bagian ini akan dibahas beberapa dasar pemrograman Python terutama yang terkait dengan analisis data. Check data atau print, perintah yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman ialah perintah untuk mencetak suatu nilai atau data output. Mencetak data dalam Python dapat dilakukan dengan menggunakan perintah print. Kalian dapat mengubah parameter atau isi dalam tanda kurung print dengan data yang lain. B. Pemberian nilai data atau assignment. Pengisian atau pemberian nilai data disebut assignment. Assignment dilakukan dengan menyediakan sebuah nama atau variabel yang kemudian diisi dengan suatu nilai data menggunakan tanda sama dengan. C. Banyak nilai untuk satu variabel. Perhatikan bahwa pada variabel bil 1, bil 2, dan jumlah, kita menyimpan data dengan satu nilai saja untuk setiap variabel. Jika kita mengisi kembali variabel dengan nilai yang lain, nilai yang lama akan hilang atau ditimpa dengan nilai yang baru. Namun demikian, kita masih bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja, yang disebut variabel array. Karena satu variabel menyimpan banyak nilai, kita dapat menyebutkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai pertama atau elemen indeks pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya. D. Penelusuran data atau pengulangan. Jika kita ingin mencetak setiap elemen dengan memberikan keterangan indeksnya, kita dapat menggunakan konsep perulangan atau loop dengan menggunakan perintah for. Perintah for digunakan dengan menyertakan sebuah variabel baru untuk menelusuri setiap elemen di dalam variabel yang diberikan setelah perintah in. Karena for merupakan perintah blok mengandung beberapa perintah lain, perlu diakhiri dengan tanda titik 2. Perintah-perintah yang dimaksud untuk ikut berulang mengikuti for ini dibuat menjorok ke kanan, misalnya satu tab. Berikutnya E. Pustaka kode atau library import. Fitur library atau pustaka di sebuah pemrograman memungkinkan kita untuk mendapatkan fungsionalitas yang tidak ada di program kita. Fungsionalitas ini disediakan oleh penyedia bahasa pemrograman atau komunitas tertentu yang memang sering menggunakan fungsionalitas tersebut. Library atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. B. Koleksi data web scraping. Aktivitas inti dilakukan untuk mengenal proses analisis data, khususnya dalam mengoleksi data dari situs web yang dikenal dengan istilah web scraping. Scraping dalam bahasa Python menggunakan editor online Google Colab. Setelah editor siap digunakan, scraping bisa dimulai dengan proses parsing. Parsing adalah mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML. C. Visualisasi data. Data website diambil scraping dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel adalah salah satu bentuk analisis data dasar. Analisis data dapat dilanjutkan dengan mengubah data tekstual tersebut menjadi data visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. 1. Pra-pemrosesan data. Pra-pemrosesan data dilakukan agar data siap untuk diolah. Data perlu diolah karena bisa jadi yang kita peroleh masih mentah. Banyak terdapat kesalahan, tidak bisa dihitung untuk dibuat visualisasinya. 2. Visualisasi data. Untuk membuat tampilan grafik atau diagram, kita dapat menggunakan library yaitu Plotly. Library ini perlu ditambahkan terlebih dahulu di kode program. 3. Visualisasi data dengan diagram lain. Setiap diagram dan chart memiliki kegunaan masing-masing sesuai karakternya. Diagram batang misalnya digunakan untuk memperlihatkan beberapa item yang perlu dibandingkan. Di sisi lain, diagram lingkaran digunakan untuk memperlihatkan proporsi dari beberapa item yang bisa menjadi bagian utuh kasus untuk membuat diagram lainnya. Sekian penjelasan dari analisis data. Terima kasih, thank you for watching.